ini, apa yang menarik ini Bang Adrian untuk kita trading atau juga investasi jangka panjangnya? Iya, kalau yang menarik sih ada 3 yang paling menarik, hanya harganya mahal. Yaitu BCA. Sempat di sesi pertama itu mengalami kenaikan, kemudian penurunan seperti itu. Apa yang mempengaruhi di situ, Mas Adrian? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Bisnis Sulawesi ya. Ini banyak fansnya nih. MNC juga ya. Oke, jadi di pasar modal dinamikanya seperti itu, Mas. Jadi kadang naik, kadang turun. Seperti yang minggu lalu ya. Minggu lalu itu ketika pengumuman tapering off dari The Fed itu yang malamnya saya sempat pantau yang menyatakan bahwa The Fed tidak akan melakukan tindakan masif untuk mengurangi pengurangan pembelian obligasi. Ya, jadi itu disambut positif oleh market-market hampir di Amerika ya, Amerika, Eropa semua hijau. Begitupun di Asia. Tapi itu dengan agak berbeda dengan marketnya kita Indonesia yang justru flat. Itu yang saya tunggu waktu itu adalah adanya grab gitu ya. Harusnya kita ikut juga naik dengan Dow Jones seperti itu, Nikkei dan lain sebagainya. Tapi kita malah flat datar seperti itu. Jadi saya rasa kita lebih, kalau saya sih pribadi lebih fokus kepada market movernya, mempelajari gelagat apa sih yang dilakukan si market mover ini, gelagatnya gitu kan, dia mau melakukan apa nih, orang kalau istilah anak sekarang bandarnya seperti itu, dia mau lakukan apa. Nah yang jelas dalam 1 minggu dan dalam 1 bulan ini, kalau saya boleh jujur, ini adalah angin segar, tanda positif. Kalau teman-teman yang jeli ya, sebenarnya asing sudah masuk dalam jumlah yang lumayan besar. Dalam 1 bulan ini sekitar 5 triliun. Terus minggu ini itu 1,3 triliun dan hari ini 300 miliar dilakukan oleh investor asing. Nah, dan saham-saham yang diakumulasi itu memang saham-saham trigger yang men-trigger pergerakan bursa. Ada Telkom, BCA, dan Astra. Dan sebenarnya BRI memang ini modelnya, profilnya itu kadang-kadang gantian dengan Bank BCA gitu ya. Jadi sekarang BRI harganya sudah murah banget, itu bisa diakumulasi untuk akhir tahun. Seperti itu kira-kira, Mas. Kalau kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi atau sentimen yang mempengaruhi kepercayaan asing sampai begitu positifnya mereka bisa masuk di sini, seperti apa nih, Mas Adrian? Ya, jadi kalau saya lihat pertama isunya itu isu yang secara global itu adalah isu tapering off yang alhamdulillah tidak dilakukan secara secara tiba-tiba ya, suddenly oleh The Fed. Jadi pengurangannya itu mungkin bertahan. Itu satu isu yang paling penting dan mempengaruhi seluruh market di Amerika, di Eropa dan di Asia. Itu pertama. Yang kedua adalah kalau berbicara mengenai COVID-19 ini maju mundur, Mas. Saya tidak bisa mengatakan sudah bagus ini, karena ada lagi varian baru nih, varian MU ya. Itu yang ya sekarang kan COVID-nya sudah mulai menurun, tapi ada lagi ancaman varian baru. Jadi maju mundur seperti itu. Nah, kalau saya melihat penting, ada 2 faktor terpenting yang men-trigger pergerakan market dalam beberapa bulan ke depan dan akhir-akhir ini. Ada istilah history always repeat gitu ya. Jadi marketnya kita ini seolah-olah yang saya lihat akan mengulangi kinerja tahun lalu. Kalau saya hubungkan ya cocokologi ya dengan pergerakan market, kalau sekarang indeksnya kita bermain di level 6.000 sampai 6.200. Tapi sekarang beberapa waktu yang lalu itu yang terendah itu di 6.000. Tapi sekarang sudah mulai naik di 6.100. Jadi mulai naik 1 tingkat nih, secara tidak kita sadari. Nah, saya rasa ini insya Allah sampai akhir tahun, apalagi menyambut window dressing, saya rasa ini akan lebih ditarik lagi seperti itu, akan mengikuti yang lalu. Jadi teman-teman yang sekarang yang memiliki saham-saham yang sudah murah, kemarin saya dengan Pak Irfan kita sempat bahas Pegas ya, saya rekomend ya. Nah sekarang sudah
akhirnya sudah pecah. Jadi dia sudah masuk dalam accumulation box. Ada satu istilah accumulation box. Dia datar terus, tapi diakumulasi asing. Akhirnya hari ini pecah, bekas sudah pecah telur, naik. Dan begitu pula dengan HSG saya lihat, ini tinggal menunggu waktu aja nih. Sudah mulai diakumulasi, tinggal nunggu momentumnya aja, window dressing, seperti itu Pak. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah rekomendasi saham untuk saat ini, apa yang menarik ini Bang Adrian untuk kita trading atau juga investasi jangka panjangnya? Iya, kalau yang menarik sih, ada 3 yang paling menarik, hanya harganya mahal. Indonesia sendiri. Itu patokan ya, hanya ya harganya memang mahal, tapi kalau teman-teman berani di situ ya silahkan. Tapi kalau saya mau rekomendasi untuk perbankan itu BRI. BRI sekarang sudah murah, ya sudah murah dan berapa coba saya lihat secara teknikal dulu. BRI itu sekarang sudah turun lagi ya. Ya ini level pembelian nih, bisa nih BRI. BRI di harga berapa ya? 3.800 itu bisa antri beli akumulasi nih BRI untuk akhir tahun lah. Ya ini untuk middle waktunya nih untuk akhir tahun. Kemudian itu tadi ada juga Agro ya. Agro bagus juga nih. Agro ini saham bank digital di mana ketika kemarin itu utamanya digital yaitu Arto itu dibuang-buang terus, ternyata Agro tidak mengalami itu. Ini bisa diakumulasi juga. Kemudian Antam juga bisa diakumulasi, termasuk Pegas juga bisa diakumulasi. Nah kalau ya nih Pegas sudah naik nih. Kalau mau trading berani-beranian bisa BABP ya, MNC Bank. Saya tidak merekomendasikan ini, tapi banyak keuntungan dari sini. Tadi BABP itu tutup di harga 390. Jadi teman-teman yang mau besok trading bisa 390 lepas di berapa nih? Di 400 lah ya, 4 lebih. Seperti itulah untuk trading lah BABP-nya seperti itu. Jadi seperti yang Bang atau Mas Adrian sampaikan tadi, ada BRI, ada BCA juga yang walaupun harganya tinggi tapi cukup bagus di situ. Nah, berarti itu bisa dikatakan juga berkaitan dengan sektor-sektor yang memang pantas dicermati untuk perdagangan besok, Bang Mas Adrian ya. Betul. Terus sekali. Selain sektor finance tentunya seperti yang Mas Adrian bisa dikatakan dari saham-saham BCA, BRI dan lain sebagainya. Sektor-sektor apa yang bisa dicermati untuk perdagangan besok ini? Kalau saya melihat akhir-akhir ini kita sebaiknya lebih fokus ke keuangan ya, ke perbankan, kemudian ke sektor komoditas seperti Adaro itu sudah naik juga ya, sempat turun naik lagi. Nah, hanya kita bermain teknikal kalau di Adaro, kalau dia turun ke 1.300 teman-teman bisa masuk ya. Dan menjelang 1.400 bisa jual. Jadi banyak. Terus ada satu Mas, Bukalapak. Nah ini saya favoritkan juga Bukalapak. Ini sahamnya sudah murah ya. Sahamnya murah tapi asing terus melakukan akumulasi. Kalau saya pribadi saya rekomendasi 95% untuk Buka, silakan diakumulasi simpan untuk investasi Buka ya. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari daya tarik Bukalapak ini, apakah ini, apakah ini karena barunya jadi sedang jadi investor itu beralih ke situ, atau mungkin ada hal-hal lain atau faktor-faktor lain yang mendukung sehingga Bukalapak ini menjadi bisa dikatakan favorit untuk saat ini, Mas Adrian? Oke, pertanyaan bagus sekali Mas ya. Jadi Buka ini sebenarnya secara fundamental jelek kalau bisa jujur, karena rugi dan lain sebagainya. Hanya di pasar modal memiliki ruh tersendiri, memiliki cara hidup tersendiri. Ya. Teori-teori seperti yang kita pelajari di kampus itu jangan digunakan di pasar modal karena akan bertabrakan. Ya. Kalau kita belajar teori-teori ROA, ROE, debt equity ratio harus rendah supaya harga sahamnya naik, itu akan tidak masuk akal di pasar modal. Karena di pasar modal banyak perusahaan yang dernya tinggi ya, terus ROE-nya rendah, itu justru sahamnya naik. Salah satu contoh Buka ini. Kenapa Buka ini bisa naik? Mungkin saja asing dalam hal ini memiliki ekspektasi tersendiri terhadap perusahaan Bukalapak ini ke depannya. Mungkin akan ada corporate action yang akan dilakukan Buka yang lebih dahulu diketahui oleh investor asing, sehingga dia melakukan akumulasi sejak dini.
seperti itu. Kita investor retail kadang-kadang belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi investor asing yang namanya mereka informasinya lebih cepat, mungkin dia mengetahui akan apa yang dilakukan oleh Bukalapak ke depannya, sehingga mereka melakukan akumulasi sejak dini untuk saham-saham tersebut. Kembali nih, Mas